Pemirsa, melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2024, Bank Indonesia bersinergi bersama TNI Angkatan Laut guna melakukan pengedaran uang rupiah di wilayah kepulauan terluar, terdepan, terpencil di wilayah kerja Provinsi Papua. Bank Indonesia BI bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL kembali menggelar ekspedisi rupiah berdaulat di Papua yang akan dilaksanakan mulai pada tanggal 13 hingga 19 Mei 2024. BI bekerja sama dengan TNI AL yang memiliki armada dan kegiatan operasi memadai sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Dengan menggunakan kapal perang Krimata Bongsang 837, di mana tim ekspedisi rupiah berdaulat wilayah Papua akan menyambangi dan melakukan kegiatan kas keliling di 5 wilayah Provinsi Papua yang termasuk di kawasan 3T, terdepan, terluar, dan terpencil, yaitu Pulau Pai, Pulau Owi, Pulau Yapen, Pulau Numfor, dan Pulau Bras. Pulau tersebut yang berada di perairan utara Pulau Papua. Upacara pelepasan ERB secara bersama dilakukan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia dan Lantamal 10 Jayapura, penjabat Sekda Papua, Wakapolda Papua, dan seluruh stakeholder di Satro Lantamal 10 Jayapura. Usai melakukan pelepasan tim ERB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Fatur Rahman, mengatakan bahwa Bank Indonesia menyediakan uang layak edar sebesar 13,8 miliar rupiah dalam program Ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2024. Papua kembali jadi sorotan, bukan karena konflik atau isu politik, tapi karena satu langkah keren dari Bank Indonesia yang bikin bangga, Ekspedisi Rupiah Berdaulat. Program ini enggak main-main, melibatkan TNI AL dan menyasar 5 pulau terpencil di Papua. Tujuannya? Bukan cuma ngantar uang, tapi juga hadirkan negara di pelosok Nusantara yang jarang tersentuh pembangunan. Banyak orang mungkin bertanya, kenapa negara sampai repot-repot kirim uang ke pulau terpencil? Jawabannya simpel tapi penting. Rupiah itu bukan sekadar alat tukar, tapi simbol kedaulatan. Dan negara punya kewajiban memastikan setiap warga, di kota atau di pulau kecil, bisa akses uang yang layak. Tahun 2025 ini, Bank Indonesia Papua membawa uang tunai senilai 14 miliar 800 juta rupiah untuk ekspedisi ini. Tapi lebih dari sekadar uang, yang mereka bawa adalah semangat edukasi dan keadilan ekonomi. Dan yang bikin salut, ini semua dilakukan lewat jalur laut, dengan dukungan KRI Tatihu 853. Negara benar-benar hadir lewat laut dan ombak demi memastikan warga di ujung timur Indonesia merasakan makna rupiah sebagai identitas bangsa. Papua dan daerah 3T, terdepan, terluar, dan terpencil, masih punya segudang tantangan soal akses ekonomi. Uang layak edar kadang susah ditemukan. Kondisi geografis yang menantang bikin distribusi uang enggak semudah di kota besar. Bayangkan saja, ada pulau yang hanya bisa dijangkau lewat laut selama berjam-jam. Ini bukan soal malasnya petugas, tapi karena akses yang memang sulit dan mahal. Makanya, Bank Indonesia hadir lewat program ekspedisi ini. Bukan cuma sekadar kirim uang baru, tapi juga untuk kasih pemahaman ke masyarakat tentang pentingnya rupiah, cara mengenali uang asli, dan kenapa rupiah harus jadi alat tukar utama. Ini juga sejalan dengan misi cinta, bangga, dan paham rupiah yang selama ini jadi kampanye utama Bank Indonesia. Karena kalau masyarakat paham soal rupiah, mereka akan makin percaya sama negara dan makin kuat posisi rupiah di antara tantangan global. Mulai dari tanggal 16 sampai 22 Mei 2025, ekspedisi ini menyusuri 5 pulau di Papua: Bromsi, Padaidori, Bras, Numfor, dan Yapen. Setiap pulau punya karakteristik unik, tapi tantangannya sama. Keterbatasan akses finansial. Sebanyak 14 miliar 800 juta rupiah dibawa dalam ekspedisi ini. Bukan hanya untuk mengganti uang rusak, tapi juga jadi momentum edukasi keuangan langsung ke warga. Warga diajak kenal uang baru dan belajar pentingnya transaksi resmi. Ya, ini kan bagian daripada rangkaian tadi saya sampaikan, karena amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa Bank Indonesia harus menyediakan uang seluruh NKRI. Makanya kita kerjasama dengan Angkatan Laut, Mas. Itu untuk pengedaran di 3T, ya kan, terluar, terpencil, tadi kan.
itu sehingga kita mencoba melakukan distribusi uang ERB. Nah ini Enggak cuma dewasa, anak-anak pun ikut dapat edukasi. Bank Indonesia dan TNI AL membawa paket edukasi sekolah, alat tulis, dan menggelar kelas kecil tentang fungsi uang. Jadi, selain distribusi fisik, mereka juga distribusi pengetahuan. Yang menarik, warga menyambut hangat kegiatan ini. Mereka merasa dihargai dan dilibatkan dalam sistem ekonomi nasional. Ekspedisi ini sukses jadi penghubung antara negara dan rakyat yang selama ini hidup jauh dari pusat pemerintahan. Kalau dilihat dari sisi geopolitik, ini lebih dari sekadar program sosial. Negara sedang memperkuat eksistensinya di titik-titik terluar. Wilayah-wilayah seperti Papua itu rawan pengaruh asing kalau negara enggak hadir secara nyata di sana. Distribusi uang rupiah ke wilayah perbatasan memperkuat kedaulatan. Bayangkan kalau masyarakat di perbatasan lebih akrab dengan mata uang negara tetangga, itu bisa jadi masalah jangka panjang yang serius. Maka, ekspedisi ini adalah langkah preventif. Secara ekonomi, ekspedisi ini bagian dari inklusi keuangan. Masyarakat yang dulunya nggak punya akses bank sekarang mulai dikenalkan dengan sistem perbankan, pentingnya menabung, dan bahaya menyimpan uang lusuh atau palsu. Dan kolaborasi antara Bank Indonesia dan TNI AL jadi contoh keren. Bahwa menjaga ekonomi itu juga bagian dari menjaga pertahanan negara. Ekonomi dan keamanan harus jalan bareng, apalagi di wilayah yang rawan dari segi akses dan geostrategis. Buat Indonesia, dampaknya langsung terasa di Papua. Masyarakat jadi punya akses ke uang yang layak, mereka bisa bertransaksi dengan nyaman, dan mulai kenal sistem keuangan formal. Kepercayaan ke pemerintah pun meningkat. Untuk jangka panjang, ini bisa dorong pertumbuhan UMKM lokal. Kalau transaksi lancar dan masyarakat paham cara simpan uang yang aman, maka roda ekonomi bisa berputar. Apalagi di daerah yang selama ini belum tersentuh bank. Secara internasional, langkah Indonesia ini bisa jadi contoh untuk negara-negara kepulauan lain. Banyak negara berkembang yang punya tantangan serupa, wilayah luas, akses terbatas. Dan Indonesia tunjukkan bahwa ada cara solutif yang bisa dilakukan. Ini juga mendukung target global seperti SDGs, terutama pada inklusi keuangan dan pengurangan ketimpangan. Dengan menjangkau semua wilayah, Indonesia membuktikan bahwa pembangunan bisa merata, enggak cuma di Jawa atau Sumatera saja. Bank Indonesia rencananya akan replikasi program ini ke pulau-pulau lain di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Mereka juga menargetkan bisa menjangkau 90 pulau dalam waktu dekat. Selain itu, akan dikembangkan juga media edukasi digital yang bisa diakses offline. Karena banyak wilayah terpencil yang belum punya internet stabil, aplikasi ini dirancang ringan dan bisa digunakan tanpa jaringan. TNI AL pun akan meningkatkan dukungan logistik dan keamanan agar ekspedisi selanjutnya berjalan lebih efektif. Kapal dan kru akan disiapkan lebih matang supaya rute yang ditempuh lebih efisien dan bisa menjangkau lebih banyak wilayah. Pemerintah daerah juga bakal dilibatkan lebih aktif, karena keberhasilan ekspedisi ini nggak bisa lepas dari dukungan lokal. Jadi semua pihak pusat dan daerah harus kerja bareng demi pemerataan akses keuangan di seluruh penjuru negeri. Ekspedisi rupiah berdaulat bukan hanya tentang kirim uang, tapi tentang kehadiran negara. Dari laut, gunung, sampai desa kecil di tepi pantai, negara ingin memastikan bahwa setiap warga bisa merasa terlibat dalam ekonomi nasional. Rupiah yang dibawa ke pulau-pulau itu punya makna besar. Bukan sekadar alat tukar, tapi simbol bahwa negara peduli. Dan kalau masyarakat semakin paham dan cinta rupiah, maka ekonomi kita akan makin kuat dari pinggiran ke pusat. Yuk dukung terus program seperti ini. Jangan cuma berharap pembangunan datang ke kota, tapi juga dorong agar saudara kita di pelosok dapat hak yang sama dalam sistem ekonomi. Satu rupiah yang sampai ke perbatasan berarti satu langkah kedaulatan kita makin kokoh. Bagikan konten ini, beri komentar, dan subscribe untuk ikuti kabar baik dari ujung ke ujung Indonesia. Karena pembangunan sejati bukan soal gedung tinggi di kota, tapi tentang keadilan sampai ke pelosok negeri.